Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana keadaannya? Mudah-mudahan kalian selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi pada minggu yang lalu, yaitu tentang cosplay, di mana kalian sudah mempelajari video pembelajaran yang sudah Ibu berikan. Kemudian setelahnya kalian Ibu berikan penugasan dan tugas kalian sudah kalian kerjakan. Memang ada beberapa yang belum mengumpulkan, mudah-mudahan segera dikumpulkan. Nah, untuk hari ini Ibu akan memberikan penjelasan atau pembahasan mengenai materi yang sudah Ibu berikan. Nah, yang pertama, apa sih perbedaan fashion show dengan cosplay gitu ya? Jadi, sebagaimana yang sudah kalian ketahui, fashion show itu lebih mengetengahkan pada peragaan busana. Jadi dia di mana seorang pragawati atau pragawan, dia memperagakan sebuah kostum rancangan dari desainer tertentu gitu ya, dan biasanya dia menggunakan tema, apakah ini temanya winter ataukah pesta ataukah pengantin dan lain sebagainya. Nah, tapi di sini yang perlu kalian garis bawahi adalah si pemeran ini dia tidak harus ya. Artinya ada juga yang melakukan seperti itu. Jadi tidak harus dia memperagakan dengan karakter tertentu. Misalnya dia memperagakan dengan karakter marah, misalnya dengan sedih atau bagian dan lain sebagainya. Tetapi ada juga beberapa desainer yang dia menciptakan kostumnya di mana si para peragawan ini juga harus menyesuaikan bagaimana dia harus memerankan perannya saat dia menggunakan kostum tersebut. Nah, ini ada beberapa desainer yang seperti itu. Nah, memang kedua-duanya, baik itu cosplay maupun fashion show, dia juga membutuhkan yang namanya pendalaman atau penjiwaan gitu ya. Jadi supaya baju yang kita pakai ini tidak hanya semata-mata hanya sebuah pakaian, tetapi dia memiliki jiwa. Jadi sebuah pakaian itu ada jiwanya juga gitu. Nah, dalam cosplay itu biasanya dia memerankan beberapa tokoh biasanya anime ataukah tokoh-tokoh tertentu, misalkan pahlawan gitu. Kemudian tokoh pada film-film tertentu, tidak harus film anime ya, tetapi bisa juga ke film kartun, film real juga boleh gitu, film-film yang sifatnya fiksi gitu ya. Jadi mereka harus memperagakan semirip mungkin dengan karakter yang sudah ada di film tersebut atau yang sudah ada dalam tokoh tersebut gitu ya. Misalkan dia memerankan Spider-Man, ya dia harus berperan seperti Spider-Man, gayanya, geraknya, kemudian suaranya, kostumnya itu diusahakan semirip mungkin gitu ya. Jadi bisa kalian lihat di situ perbedaannya. Kalau fashion show dia semata-mata untuk tujuan fashionnya atau pakaiannya gitu, tetapi kalau ke cosplay itu karakternya, pakaiannya, pembawaannya itu diusahakan semirip mungkin gitu. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai apa sih kesulitan pada saat kita membuat cosplay. Itu sama seperti kalau kita membuat sebuah kostum, itu pasti ada kesulitannya. Dalam fashion show juga seperti itu ya. Kita mau bikin busana juga pasti ada kesulitannya semuanya. Nah, dalam cosplay ini kita kan kadang ada yang namanya penggunaan bahan. Apakah bahan yang digunakan itu pure itu atau 100% bahan-bahan sintetis, ataukah 100% itu bahan-bahan daur ulang, ataukah 100% dari bahan-bahan alami gitu ya. Nah, kita harus mencari bahan yang sesuai. Kemudian yang kedua, kita harus membuat semirip mungkin ya. Apalagi kalau misalkan tokoh tersebut dia mempunyai misalkan ciri khas dia menggunakan alat apa. Misalkan kayak kita lihat Wiro Sableng. Wiro Sableng itu identik dengan kapak naga geni 212-nya ya. Jadi ada kapak 212. Nah, kita harus membuat properti itu semirip mungkin. Di situ letak kesulitannya gitu ya. Jadi kita harus mengimitasi itu semirip mungkin. Kemudian dari riasannya, kalau dalam fashion show biasanya riasannya apakah itu rias cantik atau rias biasa gitu ya.
rias natural, rias pengantin. Tetapi kalau dalam cosplay kita menggunakan rias karakter ya, sesuai dengan karakter tersebut. Kalau kita melihat Catwoman ya dia harus riasannya sama seperti Catwoman. Kalau misalkan dia mau memperagakan misalkan kayak horor gitu ya, ya dia harus sesuai dengan karakter tersebut gitu. Nah biasanya juga alat-alat kosmetikanya itu ada yang menggunakan alat-alat tertentu seperti face deco ataukah body painting, bisa juga dengan alat makeup biasa, bisa juga dengan bahan-bahan alami dan lain sebagainya. Nah di sini beberapa letak kesulitannya. Nah selain dari segi bagaimana cara membuat kostumnya, itu yang paling sulit juga bagaimana kita menirukan karakter tokoh tersebut semirip mungkin. Jadi kita harus menjiwai dengan betul-betul gitu ya. Kalau misalkan karakter tersebut suka melompat ya kita juga harus menyesuaikan gitu. Kita melompat, kita ini, kemudian kalau dia karakternya seperti psikopatnya kita juga harus ikut-ikut seperti itu gitu. Nah itu beberapa kesulitan yang kita temui dalam cosplay gitu ya. Kemudian yang berikutnya apa sih keuntungan kita bermain cosplay? Jangan salah ya, jadi dalam bermain cosplay itu tidak hanya serta-merta cuman untuk gaya-gayaan, untuk asik-asikan, untuk apa dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di luar negeri, terutama misalkan di Jepang, itu sudah merupakan satu industri yang sangat menguntungkan ya. Salah satunya dia bisa menjadi seorang desainer, misalkan kalau ada film-film tertentu yang membutuhkan jasanya gitu ya untuk membuat kostumnya atau untuk meriasnya ataukah untuk menjual kostum-kostumnya dan lain sebagainya itu. Kemudian yang berikutnya, apabila ada event-event tertentu kita bisa mengikuti event tersebut, itu kan diperlombakan, tentunya akan mendapatkan hadiah gitu ya. Ada apresiasinya, dan di situ juga bisa menghasilkan ada benefit di situ. Kemudian berikutnya lagi kalau kita mengikuti lomba tadi sudah, kemudian kita membisniskan dalam dunia film itu juga bisa. Nah, dalam dunia fashion juga bisa gitu ya. Kita juga bisa seperti itu. Kemudian yang berikutnya lagi bisa kita tampilkan, kemudian akan menjadi suatu tontonan, kemudian untuk acara-acara tertentu gitu, untuk memeriahkan acara-acara tertentu. Nah, di situ juga menghasilkan income. Jadi kita akan mendapatkan pendapatan dari situ. Nah, selain itu beberapa keuntungan dari kita menggunakan kita mempelajari seni cosplay ini adalah kita menjadi lebih kreatif. Jadi bagaimana proses pembuatannya, kemudian bagaimana kita berhubungan dengan dunia ini. Jadi misalkan gini, ada orang yang sudah menggeluti ini sebelumnya, jadi kita harus belajar juga dong sama dia gitu. Jadi keuntungannya tidak hanya berupa materi saja, tetapi juga dari segi kreativitas kita gitu. Jadi material dan imaterialnya kita juga mendapatkan keuntungan di situ, dan di dalamnya ada struggle di mana kita itu diasah bakat kita gitu. Kemudian kita disuruh pantang menyerah gitu. Sebelum barang ini jadi kita belum nggak boleh menyerah gitu. Jadi ada beberapa hal yang menguntungkan di situ, yaitu dari segi material dan imaterial. Kemudian kalau kita melihat pada penampilan cosplay sekarang di Indonesia itu sudah mulai menjamur ya. Itu di Jakarta itu ada kayak di acara-acara tertentu sudah ada beberapa kolaborasi itu dengan para seniman Jepang, kemudian seniman Korea, seniman Cina gitu. Ini juga akan mendatangkan satu hubungan baik ya dari satu negara dengan negara yang lain gitu. Kemudian di pertanyaan berikutnya itu tentang cosplay juga gitu ya. Apa sih kendala yang kita dapatkan saat kita menampilkan cosplay? Nah, cosplay ini adalah salah satu seni yang termasuk baru gitu ya. Jadi kalau di Indonesia, kalau di Jepang mungkin itu tidak gitu. Jadi terkadang masyarakat masih menganggap bahwasanya ini seperti hal-hal yang tidak bermanfaat gitu. Nah itu sebetulnya karena wawasan masyarakat yang masih sangat kurang. Sebetulnya cosplay ini juga bisa menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat, tergantung bagaimana cara kita melihat, dari sudut mana, dari sisi mana kita melihat cosplay tersebut. Nah anak-anak, dari apa yang sudah Ibu jelaskan ini, mudah-mudahan kalian bisa
lebih memahami gitu ya bagaimana seni cosplay ini di mata masyarakat dan bagaimana fungsinya untuk kita semua, manfaatnya untuk kita semua. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.